Pemilik kafe The Clan, Don Rito, melalui kuasa hukumnya Handika Hanggowongso, angkat bicara setelah penggeledahan oleh penyidik Polri dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansah. Don Rito kini juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Handika Hanggowongso mengungkap bahwa Cafe The Clan dan Coin Money Changer di Cepete, Jakarta Selatan merupakan usaha milik kliennya. Di dua lokasi itu, penyidik sebelumnya menyita uang tunai sekitar 67 miliar dari sebuah berangkas tersembunyi. Namun pihak Don Rito membantah uang tersebut berasal dari atau berkaitan dengan 3 perkara dugaan korupsi yang sedang diusut Polri, yakni kasus PT Asabri, suplai batubara PLN, dan piutang anak usaha PT Krakatau Steel. Kuasa hukum Don Rito juga menegaskan kliennya tidak mengenal maupun memiliki hubungan dengan Tan Kian yang disebut dalam perkara PT Asabri. Juga dalam 2 perkara lainnya, sehingga mempertanyakan dasar penyidik mengaitkan kliennya dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Pihaknya mengklaim uang puluhan miliar rupiah yang disita merupakan dana kerjasama bisnis untuk pembangunan proyek pelabuhan di Kalimantan Timur bersama seorang pengusaha. Namun identitas rekan bisnis maupun rincian proyek tersebut tak diungkapkan. Pak, posisi Pak Don ini dalam kasus ini seperti apa sih Pak? Duduk perkaranya Pak? Begini, posisi Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencat habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antar 2 lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan. Lalu aset yang disita Pak, yang di The Clan dan di Coin Money, terus di rumahnya Pak Don itu uang siapa Pak? Begini, kami coba konstruksikan apakah uang yang ditemukan di kafe dan kemudian di rumah dan di tempat money changer itu apakah ada relevansi dengan perkara yang disangkakan. Pertama terkait dengan penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tan Kian. Terkait perkara itu Pak Idon pasif, dia tidak kenal Pak Tan Kian dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial. Terus kedua terkait dengan masalah suplai batubara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Baris-Krim, oleh Kortas maupun Polda sebagai pihak yang menyuplai batubara ke PLN. Yang ketiga terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI, anak usaha Krakatau Steel, itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu, ngerti aja tidak. Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Kortas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab tidak ada hubungan. Secara hukum pembuktian itu pasti tertolak itu. Nah, kalau ditanya itu uang dari mana, uang siapa, itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Pertanyaannya siapa pengusaha? Hari ini kami tidak berani menyebut. Monggo teman-teman media menanyakan kepada pihak Kortas maupun Polda, siapa itu pengusaha.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.